Hello everyone, kembali lagi di Day in My Life ala aku lagi. Nah, kali ini aku bersama saudara aku mau pergi ke Bondowoso, teman-teman. Jadi perjalanan dari rumahku ke Bondowoso itu bisa ditempuh kurang lebih 1 jam ya. Karena kita juga bisa lewat di jalan pintas ini atau yang bisa disebut dengan Glundeng ya. Sudah pernah aku bikin videonya. Kalau teman-teman belum nonton, silakan langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas. By the way ya teman-teman, kalau kita berangkatnya tidak melewati jalan pintas, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena dari rumahku itu kita masih harus melewati Widoro Payung, Jitis, Demung, terus habis itu muter sampai kita tembus ke Ara-ara. Bukan tembus ya teman-teman, tapi maksudnya adalah sampai kita tiba dan melewati jalan Ara-ara, seperti itu. Oh ya teman-teman semuanya, sambil lalu menikmati indahnya perjalanan, aku ingin berbagi sedikit cerita untuk teman-teman semuanya. Jadi dulu itu teman-teman, setelah aku lulus Madrasah Aliyah atau MA, aku tuh pengen banget ya teman-teman untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan. Nah, sebelum aku itu kuliah di IAIN atau sekarang bisa dikenal Winhas Jember, aku itu pernah daftar bidik misi di UNES, tapi aku nggak lolos. Sementara beberapa teman aku itu lolos teman-teman, dan di situ pun aku udah kayak sedih gitu ya. Gimana caranya aku tuh bisa lanjut kuliah. Nah, pada saat itu juga ada beberapa orang yang bilang terhadap kedua orang tua aku seperti ini teman-teman. Udahlah anaknya nggak usah kuliah, nggak usah lanjut sekolah lagi. Karena ujung-ujungnya kalau perempuan tuh ya tetap di dapur, ujung-ujungnya tetap masak gitu. Tapi alhamdulillah banget teman-teman, aku punya orang tua yang benar-benar bisa support aku. Kedua orang tuaku itu hanya merespon mungkin hanya dengan senyuman, terus sedikit memberi respon yang baik ya atas statement orang lain, tapi tidak mengurangi kiatnya untuk tetap mensupport dan mengusahakan agar putrinya ini bisa melanjutkan kuliah teman-teman. Nah, jadi dari situ aku sangat bersyukur banget ya punya orang tua yang benar-benar bisa mensupport aku dalam pendidikan seperti itu. Karena tidak semua anak itu mengalami hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus sangat bersyukur ketika kita masih mempunyai kedua orang tua yang benar-benar mau mengusahakan dan benar-benar mensupport kita dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan itu penting ya teman-teman. Oke, fine, nanti kita perempuan akan di dapur, kita akan masak. Tapi bukan berarti kita tidak harus mempunyai ilmu, karena kita nanti akan punya anak yang mana kita nanti akan mendidik anak-anak kita. Tentunya kita harus bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Nah, untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, maka tentunya kita harus mempunyai ilmu seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dengan cerita tadi, orang tua aku tuh meresponnya dengan seperti itu, aku tuh semakin semangat dan yakin bahwa aku tuh bisa melanjutkan kuliah, teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah itu Allah berikan jalan, berikan petunjuk. Aku beserta beberapa teman aku itu dibantu oleh salah satu guru ya di sekolah untuk daftar kuliah. Dan akhirnya aku bisa keterima dan kuliah di IAIN atau yang sudah disebut dengan Winhas Jember pada saat ini. Dan untuk kali itu aku tuh sangat bersyukur sekali ya teman-teman. Alhamdulillah Allah berikan aku jalan yang mudah untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, oke teman-teman, aku udah berhasil ya daftar dan diterima di Winhas. Setelah itu kita tahu ya teman-teman, untuk biaya kuliah aku saat itu SPP per 1 bulannya, SPP untuk 1 semesternya itu sebesar 1 juta teman-teman. Pada saat tahun 2015 itu bagi keluargaku itu sangat besar sekali ya teman-teman.
karena keluargaku memang benar-benar menengah ke bawah. Itu mungkin bisa terhitung kecil ya nominalnya bagi orang-orang yang mampu, tapi tidak untuk keluargaku ya teman-teman. Karena memang keluargaku ya, ayah atau ibuku itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Karena beliau semuanya hanyalah buruh tani gitu ya, yang tapi memang benar-benar mensupport dan mengusahakan agar anaknya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, tapi beliau semuanya tetap memberikan support yang luar biasa. Beliau bilang seperti ini teman-teman, udah nggak usah dipikir gitu ya untuk biaya, nanti akan diusahakan oleh ibu dan ayah. Kamu tugasnya sekarang harus belajar yang sungguh-sungguh gitu. Tapi dibalik itu Allah beri kemudahan lagi teman-teman, yang mulai dari SPP itu per satu semesternya 1 juta, itu bisa tinggal atau tersisa 400.000 rupiah ya teman-teman sampai aku lulus. Kalau berbicara tentang kuliah ini kayaknya ini ya sedikit kayak pengen nangis gitu ya teman-teman, karena memang ya memang begitu ceritanya tuh kayak gitu ya teman-teman, kayak luar biasa gitu perjuangan kedua orang tuaku. Dan setelah itu Allah itu masih banyak kasih aku kejutan-kejutan lain teman-teman. Tapi untuk cerita kali ini aku cukupkan dulu agar teman-teman gak terlalu bosan juga ya. Kalau teman-teman ingin tahu detail cerita aku lagi, setelah cerita ini ada cerita apa lagi, teman-teman bisa langsung tinggalkan komentar dalam video ini. Nanti aku usahakan untuk cerita lagi di video selanjutnya. Semoga video aku ini bermanfaat. So, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tahu setiap ada video baru dari aku. Segitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya.